الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابل أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرافع زينا الله ذو المعارج الرفيع الله يا وافي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع هدفتنا بما جرى الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على التوام الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المطلق ارحم عبيدا لك عابدينا يملك يا متكبر يا واجب يا بر يا متفكر يا ماجد بمنك بلى على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا مبين يا شهيد يا من والفعل ما يريد إنا ضياف لك قد لجانا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا مستقيم الذي الذي فلا ينعدم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا مالك أنت الأبد الله يا بارئ أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفر لا ولد كف العدا عنا فقد بنا الله يا غالب يا وهاب الله يا نافع أنت النار الله يا بارئ يا غفار يا رب يا جبار قوم لنا الدنيا وقوم دينا الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين
Falamma jaa mongko arikalane nekani sapa Musa ha innar jawabe lamma nudia mongko dipanggil digawe panggilan apa sing dipanggil dikumandangkan dipanggilaken anburika aibi anburika lawan yento diberkahi aibi anburika tegese lawan yento diberkahi artinya diberkahi ai baraka tegese paring berkah sapa Allahu Gusti Allah paring berkah man ing wong finnari kang tetep ing dalem perke geni. Siapa itu man finnar ai Musa tegese Nabi Musa wa man lan wong haulaha kang ono sekelilinge nar. Siapa itu orang-orang yang ada di sekeliling api ayil malaikatu tegese para malaikah awil aksu otawa sakwalike yaitu yang ada di dalam api para malaikah yang ada di sekeliling api ialah Kanjeng Nabi Musa. Wa baraka utai lafal baraka iku yata'adda muta'addi apa lafal baraka muta'addi binafsihi kelawan awak dheweke lawan hak dheweke baraka barakallahu ka barakakallah bisa barakallahu laka bisa wa baraka alaika sama bisa wabil harfilan kelawan huruf jar lan mutaaddi lan huruf jar wa yuqaddaru lan dikira-kiraaken apa huruf wa yuqaddaru ba'du ing dalam sause huruf jar itu apa sing dikirakan fi makanin lafal fi makanin ya. Jadi baraka wa anburika man finnari jangan fi makanin wa yuqaddaru lan dikira-kirakan ba'da fi ing dalem sause lafal fi apa sing dikira-kirakan makanun lafal makanun. Maksudnya gimana? Burika man finnari ay fi makanin nari ing dalem panggonane neraka bukan di dalamnya itu. Lan dikira-kirakan ba'da fi ing dalem sawise lafal fi apa sing dikira-kirakan makanun lafal makanun. Wa subhanallahi lan klan moho sucine Gusti Allah Rabbil alamina kang mangerani alam kabeh. Yo lafal wa subhanallahi rabbil alamin iku min jumlatima termasuk jumlahe barang nudia kang diundangaken apa man kang dikumandangkan atau diundangkan apa man. Maksudnya panggilannya itu adalah burika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Subhanallahnya masuk redaksi, masuk kata-kata yang saat itu diperdengarkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Tidak terpisah ini maksudnya. Wa ma'nahu uti maknane subhanallahi rabbil alamin iku tanzihullahi bersihaken Gusti Allah dibersihaken minas su'i saking Allah. Falamma ataha dari kejauhan Kanjeng Nabi Musa melihat ada kerlap-kerlip api ya, dalam kondisi tersesat di jalan dan gelap serta dingin, maka melihat api itu sebuah harapan
yang sangat dinanti-nantikan itu loh. Oh, ada api. Itu saya mau ke sana. Ya, siapa tahu nanti di sana saya bisa nanya kepada orang yang ada di sana, di mana jalan yang benar itulah. Dan di samping itu juga nanti bisa meminta api untuk jadi penghangat. Nah, itulah ya, perhitungan duniawi ya memang benar seperti itu. Ketika orang tersesat kemudian melihat ada api, jelas di situ ada orang. Kalau ada orang di situ mungkin bisa tahu itu di mana jalan yang benar dengan bertanya pada orang yang di dekat api. Karena orang yang di dekat api tentunya ya orang yang tinggal di situlah, berpengalaman. Yang kedua dapat penghangat. Begitu di parani ke sana, didatangin, kemudian ada panggilan, burika man finnari. Ya, benar-benar telah mendapat berkah orang-orang yang di sekitar api dan ada di dalam api itulah malaikat dan Nabi Musa. Memang benar untuk mencari jalan yang benar, tetapi jalan yang benar bukan hanya jalan dari Madian menuju Mesir. Lebih dari itu, jalan yang benar adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi setiap orang untuk selama-lamanya. Nah, itulah jalan yang benar, jalan untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Kalau hanya jalan dari Madian ke Mesir, ya penting tetapi sangat tidak seberapa dibanding jalan keselamatan itulah. Nah, itulah Nabi Musa. Kemudian cari penghangat, ya iya memang agama itu akan membawa kehidupan menjadi aman tentram. Agama bukanlah membuat rekoso, membuat kesulitan. Justru sebaliknya. Kalau orang itu dalam keadaan kedinginan di musim dingin yang sangat sangat butuh penghangat. Nah, di dalam kehidupan yang banyak sekali masalah, banyak problem, agama justru ikut menyelesaikan problem kehidupan apa saja. Nah, karena dengan agama orang menjadi baik. Kalau orang menjadi baik, baik antar manusia dengan Tuhan, baik antar sesama, maka kehidupan pun akan menjadi baik. Itulah ya, penghangat dari kedinginan itulah. Karena tidak ada jalan lain untuk mencapai kebahagiaan selain dari jalan agama, jalan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kapan saja orang melepaskan diri dari wahyu, hanya mengandalkan pikiran dan kecerdasannya, sama sekali akan sia-sia, tidak akan ada hasilnya sama sekali. Kita harus membayangkan ini ya, kejadian Nabi Musa seperti ini harus selalu tertanam di dalam hati kita sebagai orang-orang mukmin. Bayangkan coba itu, wah di padang pasir gelap gulita, dinginnya ampun bukan main, tidak terlihat mana kanan, mana utara, mana selatan. Tiba-tiba Allah memberikan jalan itulah. Nah itulah itu yang disebut berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan, ya, bukan melimpahnya harta benda. Harta benda melimpah bisa berkah, mungkin tidak. Tetapi berkah yang pasti adalah keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan itulah. Kenikmatan-kenikmatan yang membuat orangnya menjadi semakin baik. Itulah yang namanya berkah itu. Jadi di dalam semua ketaatan terdapat berkah. Di dalam semua amal yang baik terdapat berkah. Tetapi di dalam melimpahnya harta benda mungkin ada berkah, mungkin tidak. Subhanallahi rabbil alamin.
Ya Musa innahu anallahul azizul hakim wa alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Ya Musa, he Musa, inna husnuhne kelakuan aisyakna tegese kelakuan iku ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah al-azizu zat kang mulya zat kang berjaya al-hakimu tur zat kang bijaksana wa alqilan melemparo sira asaka ing tongkatira fa alqaha mongko melempar sapa Musa ing asa falamma ra'aha mongko rikalane ningali sapa Musa ing asa ditingali tahtazzu ingkang bergerak apa asa tataharraku tegese bergerak apa asa bergerake mau kaannaha kaya-kaya setuhune asa iku jannun ular hayatun tegese ula khafifatun kang enteng kang trengginas ya, kang cepet ya, kang enteng apa hayah jawabe lamma walla mongko berpaling sapa Musa mudbiron hale wong kang mungkur hale wong kang membelakangi mungkur walam yu'aqib lan ora kembali sapa Musa. Qala ta'ala ngendika Gusti Allah taala pendikane ya Musa he Musa la takhaf aja wedi sira minha saking hayyah ini stune ingsun iku la ya khafu ora wedi ladaya ana ngarsaningsun indi tegese ana ngarsaningsun sapa sing ora wedi al mursaluna wong kang padha diutus kabeh ora wedi min hayyatin saking ular wa ghairi halan liyane hayyah gitu. Panggilan pertama adalah pengumuman adanya keberkahan di tempat itu. Di tempat itulah menjadi tempatnya berkah dari Allah Ta'ala. Orang yang ada di situ yang paling dekat yaitu Nabi Musa, oh jelas itu memperoleh keberkahan yang luar biasa. Dan kemudian di tanah dan negara di sekitarnya itu juga menjadi negara yang berkah seperti diceritakan pada ayat Isra subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ini dekat Masjid Aqsa ini masih di daerah Syam, daerah yang diberkahi sekelilingnya termasuk gurun Sinai itulah ya. Nah, itulah keberkahan. Dan tentunya kalau Quran itu mengatakan di situ adalah daerah yang dipenuhi keberkahan, kemudian para ulama menafsirkan keberkahannya apa itu? Keberkahannya adalah banyaknya para nabi di situ. Kanjeng Nabi Musa dan kemudian tidak terhitung nabi-nabi dari kaum Bani Israel, kemudian diakhiri dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Lut, ya di sanalah tempat keberkahan itu. Dengan banyaknya para nabi. Tentu juga itu keberkahan terus sampai hari kiamat. Ya. Kalau Quran mengatakan disitulah tempat keberkahan, tidak hanya pada saat itu saja, ya sampai seterusnya. Karena itulah kita memandang sebuah negara, sebuah apa yang dikatakan berkah, jangan kemudian dipandang dari hanya sebatas sisi kehidupan duniawinya. Sekarang di situ menjadi tempat yang sangat bergejolak, ya tempat yang
isinya itu sering sekali adanya peperangan. Baitul Maqdis itu sejak dulu jadi rebutan terus ya, sejak zaman Babilonia sampai kemudian terakhir zaman Islam, kemudian perang salib itu sampai 2 abad. Kemudian sekarang itu juga Baitul Maqdisnya dicengkeram dan digosok oleh orang-orang Yahudi. Apakah sampai hari ini masih ada berkah? Oh, masih tetap. Masih tetap. Apa keberkahannya? Perjuangan melawan kejahatan, perjuangan melawan Zionisme, perjuangan melawan orang-orang Yahudi yang adigang-adigung. Itulah perjuangan. Lah itu keberkahan itulah. Karena itulah Nabi menerangkan di Syam itu ada tentara Allah yang akan bertahan sampai hari kiamat. Keberkahan itu ya. Begitu juga di mana-mana itu. Sama dengan kita memaknai istiqomah. Ya, bukan istiqomah itu maknanya ketika seseorang sudah punya tempat tinggal, punya pekerjaan yang mapan, kemudian di situ bisa hidup dengan tenang, itu namanya istiqomah. Bukan. Istiqomah itu ialah ketika seseorang bisa terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dimanapun dia berada. Sekalipun kehidupan duniawinya pontang-panting, harus mondar mandir untuk mencari nafkah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, asalkan dia tetap berada di jalan Allah, tidak melanggar, itulah namanya istiqomah. Istiqomah seperti itu. Bukan orang yang sudah punya rumah, punya pekerjaan, itu hendak, bukan. Begitu juga berkah. Sama dengan ini nih, negaranya porak-poranda seperti itu, ya, negara Arab, khususnya negara Arab itu umumnya di Syam itu, kehidupan ekonominya teramat sulit, teramat terganggu, tetapi tetap itu berkah. Itu burika man haulahu tadi itu burika man finnari wa man haulaha. Nabi Musa itu kemudian kemana itu falam wa alqi'asa, diperintah oleh Allah, ayo itu lempar apa yang ada di tangan kananmu. Ya, di ayat yang lain, kau pegang pakai tangan kananmu Musa, ini tongkatku Gusti, yang biasa aku gunakan untuk berjalan, untuk menggusah kambing-kambing, karena aku adalah penggembala, untuk menapoki dedaunan itu agar jatuh untuk jadi rambanan dan seterusnya. Itulah ayat ini tidak menceritakan seperti itu, tetapi artinya sama saja itulah. Kemudian ketika tongkatnya itu berubah jadi ular yang gesit, khafifatun itu ya, hayatun, ular khafifatun dan gesit. Gesit itu bergeraknya cepat sekali, walaupun ularnya besar tetapi seperti ular kecil, cepat bergeraknya. Walla mudbiran. Kanjeng Nabi Musa manusia, ya, manusia itu dengan melihat ular seperti itu takut, wajar, lumrah. Nah, itu yang namanya Nabi itu tidaklah keluar dari sifat kemanusiaannya, sifat basyariyah, manusia sebagai makhluk biologis. Nabi itu sama di dalam keberadaannya sebagai makhluk biologis. Jadi ya takut itu. Kemudian dipanggil oleh Allah, jangan takut, ambillah itu, ayo pegang lagi itu ular, masukkan tanganmu ke mulut ular itu. Nanti ular itu akan kembali seperti semula jadi tongkat. Inilah yakhafu ladayyal mursalun. Di hadapanku para rasul tidak takut. Ya, bukan hanya para rasul saja, orang-orang yang taat kepada Gusti Allah di dunia tidak ada yang takut. Takut apa saja, takut makhluk, takut setan, takut jin, takut apa saja tidak, karena merasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu alladzina amanu hakanu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu hakanu yattaqun. Illa man angin wong, lakin man tetamine wong, zalama kang nganiaya sapa man nafsahu ing awak dheweke man, tsumma baddala nuli mengganti sapa man
husnan ing kebagusan, atahu kang maringi sapa Gusti Allah ing husnan ba'da su'in ing dalem sakwuse Allah. Artine tsumma baddala husnan ba'da su' aitaba tegese tobat sapa man. Fa inni mongko stune ingsun iku ghafurun zat kang akeh ngampurane, rahimun tur zat kang welas asih. Akbalu tegese nrimo sapa ingsun at-taubata ing taubat, wa aghfiru lan ngampura sapa man lahu maring man, lan ngampura sapa ingsun lahu maring man zalama. Ya, tidak ada yang takut di hadapanku Musa. Semua orang yang taat kepadaku, tidak ada yang takut. Apa yang ditakuti? Tidak ada. Ya, karena semuanya di dalam perlindunganku, terlihat olehku semuanya. Kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menganiaya dirinya dengan perbuatan maksiat. Itulah yang perlu takut. Yang perlu merasa takut adalah orang-orang yang berdosa itulah. Karena dosa itu akan membuahkan siksa. Dan siksa itulah yang tidak ada yang bisa menampik. Tetapi kalau orang yang tidak zalim, oh, kamu takut apa? Tidak ada yang perlu ditakuti. Lah, orang yang berdosa pun ketika kemudian bertaubat, memperbaiki diri dan menyesali, oh itu juga akhirnya aman juga karena dapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Wa adkhillan manjingno sira yadaka ing tanganira sira panjingaken fi jaybika ing dalem gulon klambinira. Tuqil komisi tegese gulon klambi. Gulon klambi itu yang di bawah leher, di bawah dada, itulah itu ya. Tuqil komisi tegese gulone klambi, gulone kemeja. Kapan sira masukkan tangan ke situ, takhruj mongko metu apa yad khilafa launiha, hale nulayani to bedani warnane yad, bayane lon minal udmati nyatane sawo matang. Sawo matang itu udmah atau hitam lah ya, hitam sawo matang. Tingkanane yad bayda hale putih, min ghairi su'in putih mau min ghairi su'in tanpa olok. Artinya su'in gimana? Barosin tegese penyakit baros. Laha iku tetep kadwe yad su'aun utawi sorot ya, sinar mencorong. Yaghsha kang nutupi, kang gawe silau nutupi apa su'a al basara ing mripat. Ayatan hale dadi ayat fi tis'i ayatin ing dalem sanga pira-pira ayat. Mursalan kang diutus, mursalan hale diutus sapa Nabi Musa biha kelawan nggawa tis'i ayatin. Dadi ayat ila fir'auna maring dia utus ila fir'auna maring Fir'aun wa qaumihi lan qaume Fir'aun. Innahum stuhune Fir'aun wa qaumihi iku kanu ana sapa Fir'aun wa qaumihi iku kauman kaum fasiqina kang padha fasik kabeh. Ayo sekarang Musa, kalau tongkatmu tadi sudah kau saksikan jadi ular dan kembali menjadi tongkat lagi. Sekarang satu lagi Musa, masukkan tanganmu ke lubang bajumu itu, di atas dadamu, di bawah lehermu, masukkan ke situ. Kemudian keluarkan itu. Kau yang warna kulitmu itu hitam, sawo matang, nanti tanganmu akan berbalik menjadi putih. Putihnya bukan putih yang jelek, yaitu putihnya baros. Baros ini penyakit yang membuat kulit menjadi putih, tetapi putih tanpa ada darah. Dan itu penyakit yang dulu tidak bisa disembuhkan itulah. Bukan putih itu, tapi putih sehat, putih sehat. Dan kemudian putihnya bersinar, membuat mata orang itu menjadi silau.
Dua ayat itu termasuk atau dalam satu paket ayat, paket mukjizat yang 9 itu ya. 9 yaitu ada darah, ada apa itu kodok, ada peceklik, ada banjir bandang dan seterusnya, itu yang jumlahnya 9 itu. Untuk diperlihatkan kepada Fir'aun ya, dan kaumnya ya. Dan ini menunjukkan bahwa iman itu ya, berasal atau sumbernya adalah dari ayat, dari mukjizat. Agama itu sejak awal sudah berupa mukjizat ya, yaitu mukjizat turunnya wahyu itu. Sehingga kalau ada orang kok selalu ingin menafsirkan segala hal di dunia dengan tafsir yang masuk akal, dengan penafsiran ilmiah, kalau bahasa sekarangnya semuanya itu harus masuk akal. Tidak mungkin ada orang bisa mendengar suara malaikat, tidak mungkin umpamanya. Kalau orang itu tidak percaya hal-hal yang aneh dan ajib, ya orang itu nanti bisa tidak percaya pada agama secara keseluruhan. Karena agama diawali dengan hal yang aneh dan ajaib. Ya, yang dilihat oleh Nabi Musa api. Ternyata di situ bukanlah api-api seperti biasa ini, tetapi sebuah pohon yang terlihat terang benderang seperti api begitu. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah, "Hai Musa, ayo mendekatlah, copotlah, lepaslah 2 sandalmu, kau berada di tanah yang suci. Diberkailah orang-orang yang ada di sekitar api ini." Lah begitu itu. Apa itu memang sesuatu yang bisa ditafsirkan secara ilmiah? Bukan. Begitu juga Quran turun, semuanya itu mukjizat. Gusti Allah sangat-sangat merahmati umat manusia. Umat manusia dipertunjukkan kepada mereka yaitu sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal. Untuk apa? Agar umat manusia iman. Iman itulah ya. Nah, ini mukjizat itu diberikan kepada Nabi untuk bekal agar orang itu percaya. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang mampu menyaingi mukjizat itulah. Kalau bukan mukjizat, umpama itu hanya kemampuan Nabi Musa, pasti ada yang bisa menyaingi. Karena kemampuan manusia itu tidak ada yang abadi. Orang itu juara 1 tinju nanti juga akan terkalahkan oleh orang lain. Orang juara apa saja pasti suatu saat juga bisa dikalahkan oleh orang lain. Tetapi kalau mukjizat tidak sama sekali. Sedunia mau melawan mukjizat, orang sedunia semuanya tidak akan mampu. Nah, Quran sampai hari ini begitulah mukjizat Nabi yang masih sangat gamblang sekali. Nah, kok kita memang tidak atau kurang tertarik, kita merasa kurang mencintai Quran, kita tidak terbelalak mata kita itu merenungkan Quran, ya sangat-sangat rugi. Karena melihat barang yang ajib bin aneh, kok kita ini tenang-tenang saja. Itulah. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Falamma ja'atuhum mongkari kalane nekani ing Fir'aun wa qaumihi apa ayatuna ayat-ayat ingsun. Tingkanane ayat mubsiratan hale menerangi apa ayat. Ay mudiatan tegese bersinar apa ayat. Ya madangi apa ayat, wadihatan tur pertelo apa ayat. Mubsirah itu kan makna aslinya melihat. Absara yubsiru itu melihat. Itu. Nah, ayat-ayat Allah itu disebut ini mubsirah, seolah ayatnya yang melihat. Padahal maknanya ayat itu terlihat dengan jelas. Terlihat dengan melihat kan berbeda. Melihat itu kan yang bekerja, terlihat itu objeknya bekerja, itulah ya. Tetapi ayat itu
diterangkan atau dikatakan dalam Quran mubsirah, karena saking jelasnya matahari melihat. Loh, matahari melihat gimana? Terlihat dong. Iya, tapi saking gamblangnya matahari bisa kita katakan itu matahari melihat kita. Saking jelasnya. Ayat-ayat Allah seperti itu. Agama juga seperti itu. Agama itu jelas terang benderang. Agama dalam pengertian pokok-pokok agama semuanya tidak ada yang sulit dimengerti. Siapapun orangnya, tingkatan level apapun otaknya, semuanya bisa memahami kebenaran agama. Sehingga orang yang tidak mengakui kebenaran agama Islam, ya sebanyak apapun ilmunya, mereka orang yang sangat-sangat bodoh. Itulah ya. Karena agama yang terang benderang, kok tidak bisa mencerna. Itu mubsiratan. Qalu padha jawab lamma qalu mongko ngucap sapa Firaun wa qaumihi, ngucape hadza utawi iki ayat iku sihrun sihir mubinun kang pertelo apa sihir bayinun tegese pertelo apa sihir zahirun tur katon atau gamblang apa sihir. Itu jawabannya seperti itu ya. Semua itu jawaban orang-orang kafir menyikapi mukjizat yang terang benderang selalu saja dikatakan sihir, syair, karangan dan lain sebagainya itulah. Semuanya itu tidak bisa sebenarnya tidak bisa untuk diingkari karena hati kecil mereka itu sebenarnya yakin dan membenarkan bahwa itu bukanlah ciptaan manusia, bukanlah kehebatan dan keunggulan dari seseorang, tetapi itu dari Allah. Akan tetapi walaupun hati kecilnya mengatakan seperti itu, sudah terlanjur terkunci dan tertutup oleh hawa, sehingga mereka tidak mau percaya. Dan itulah ayatnya itu selanjutnya, wajahadu biha wastayaqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wajahadu lan padha mengingkari sapa Fir'aun wa qaumuhu, mengingkari biha maring ayat. Artine jahadu ailam yuqirru, tegese ora padha mengakui sapa Fir'aun wa qaumuhu wa qadistaiqanatha, hale temen yakinaken ing ayat. Apa sing yakinaken anfusuhum, pira-pira atine Fir'aun wa qaumuhu. Ayatayaqonu tegese padha yakinaken sapa Fir'aun wa qaumuhu, yakinaken annaha ing setuhune ayat iku min indillahi saking ngarsane Gusti Allah. Uliye jahadu oleh padha mengingkari zulman krana dene nganiaya wa uluwan lan krana gemedhe. Artine ulu takabburon tegese gemedhe anil imani saking iman bima klan barang jaa kang teka bihi klan nggawa mak ya sapa sing teka Musa, Nabi Musa. Ya lafal zulman wa uluwan iku raji'un, kembali apa zulman wa uluwan, kembali ilal juhdi maring lafal jahadu itu ya, kembali ilal juhdi maring ingkar. Bahasa para kiai dulu angas itu ingkar itu ya. Ya ini wajahadu biha, mereka tidak mau mengakui kebenaran ayat itu. Mereka mengatakan ini sihir, sama dengan orang-orang yang dilakukan atau ilmu-ilmu sihir yang ada di seantero negara ini. Tidak lebih dari sihir. Itu jahadu. Tetapi hatinya tidak. Ya, dalam hatinya yang paling dalam itu mengakui, oh benar itu Musa. Benar itu Musa. Sering saya sampaikan bahwa hak, sesuatu yang hak itu teramat sangat menggedor hati. Ya. Orang yang hatinya sekeras apapun ketika dijatuhi hak itu deg gitu ya.
tembakan dari hak itu sangat kuat. Bal ja'al haqq wa zahaqal batil bal naqdhifu bil haqqi fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Naqdhif itu menembakkan, melontar. Hak itu ketika dilontarkan seperti tembakan yang sangat keras, sehingga di dalam hati itu pasti ada dampaknya. Karena itulah dulu zaman turunnya Quran, dedengkot Quraisy yang kafir itu pun sangat senang mendengarkan Quran, tetapi di belakangnya. Jadi tidak bisa diingkari yang namanya hak dan kebenaran. Fir'aun dan teman-temannya hatinya itu sadar. Ketika mau tidur, menjelang tidur pamannya berpikir, oh iya Musa benar ya. Tetapi kemudian kok tidak mau mengikuti perasaan hati kecilnya. Apa yang menyebabkan tidak mau mengikuti rasa hati kecilnya? Zulman wa uluwa. Yaitulah adanya gengsi itulah. Dan adanya kesombongan. Ya, oh masa sih saya sebagai raja yang besar seperti ini, lah kok mau nurut dengan Musa, di mana Musa adalah ya dari golongan Bani Israel, di mana Bani Israel itu di Mesir sebagai penduduk kelas 2, sebagai orang-orang yang jadi jongos ya, jadi pembantu, jadi pekerja-pekerja kasarnya Fir'aun sebagai pribumi. Itu ya. Loh, gengsi sekali. Lah itulah namanya gengsi yang menjangkiti hati. Itu sering kali membuat orang celaka. Orang sampai tidak mau iman hanya mempertahankan gengsinya. Sama yang diakui oleh Abu Jahal di Mekah zaman dulu. Sama juga dengan banyak orang yang punya penyakit moh kasoran. Moh kasoran, enggan untuk ada di bawah. Baik itu orang kafir maupun orang-orang Islam sendiri. Ya walaupun punya iman, punya Islam, tetapi ketika ada orang lain yang merasa bisa menyaingi, wah tidak mau untuk menerima apa yang datang dari orang tersebut sekalipun benar. Orang baru kemarin, anak baru kemarin, anak siapa itu? Oh orang miskin, orang pinggiran apa. Nah, itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang harus diwaspadai karena bisa mencelakakan orang itu. Fanzur mongko nilangalono sira ya Muhammadu he Muhammad ningali kaifa ing kaya apa kana ono apa akibatul mufsidina pungkasane wong kang gawe rusak kabeh. Orang yang bikin rusak ya orang tidak mau iman, itulah Fir'aun. Semua yang tidak mau iman mufsidin. Allati aqibah alim taha kang ngarti sapa sira ing allati bayane akibah min ihlakihim nyatane dihancurkane al mufsidin. Ala qad ataina